Prodi ini bernama Prodi Pendidikan Biologi yang nanti memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga muda yang potensi di bidang pengelolaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan. Nah, kemudian tenaga-tenaga muda yang kami canangkan sebagai output nantinya itu, hasilnya nanti itu dikelola dalam Prodi Pendidikan Biologi ini. Karena itu unggulan-unggulan yang kami lakukan, yang kami kembangkan di Prodi Pendidikan itu selalu mengikuti dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang eranya seperti ini, maka unggulan-unggulan kami adalah untuk menghasilkan lulusan-lulusan biologi yang memiliki kemampuan di bidang inovasi pendidikan, inovasi pembelajaran. Ruang ini adalah laboratorium ekologi yang menaungi beberapa mata kuliah. Rumpunnya disebut rumpun ekologi. Mata kuliah yang utama itu yang basic adalah ekologi, kemudian beberapa mata kuliah lain yang mendukung mata kuliah utama itu ada pengelolaan limbah, kemudian ada ekotoksikologi, ada limnologi, ada ekologi air laut, kemudian ada pengetahuan lingkungan, dan juga konservasi sumber daya alam. Kemudian sarana prasarana yang ada ini seperti ini adalah akuarium, ini untuk mata kuliah ekotoksikologi dengan praktikum fitoremediasi. Kemudian sarana yang lain seperti peralatan pengukuran kualitas air, ya, peralatan untuk pengukuran kualitas perairan. Di sini bisa untuk kualitas air laut, sungai, itu yang termasuk limnologi maupun ekologi laut maupun ekologi seperti itu. Kemudian juga ruang ini selain praktikum itu dimanfaatkan juga, praktikumnya itu untuk penelitian. Penelitian diantaranya bisa dari mahasiswa maupun dosen. Yang mahasiswa biasanya kalau kuliah sudah otomatis dengan laporannya seperti ini, ada laporan, kemudian ada produknya itu terkait mata kuliah berbasis proyek. Kemudian untuk yang terkait akademis, mahasiswa dari lab ini bisa menghasilkan skripsi. Salah satu dari mata kuliah pengelolaan limbah itu produknya adalah seperti ini, fermentasi enceng gondok, mengolah limbah menjadi pakan ternak. Jadi laboratorium ini adalah laboratorium taksonomi. Di sini kami mempelajari biodiversitas baik hewan maupun tumbuhan melalui kegiatan penelitian maupun pembelajaran mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa juga melakukan berbagai macam aktivitas penelitian mahasiswa maupun program kreativitas mahasiswa yang terkait dengan biodiversitas baik hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk itu kami dilengkapi dengan koleksi spesimen baik hewan maupun tumbuhan, juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya berbagai macam tipe mikroskop dan juga kamera. Nah, kami juga menerima jasa layanan untuk identifikasi hewan maupun tumbuhan. Lab pembelajaran ini ada dua. Yang di sini adalah laboratorium pembelajaran yang difungsikan untuk mahasiswa berlatih tentang keterampilan dasar mengajar dan mengimplementasikan berbagai model pembelajaran. Laboratorium ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain yaitu meubiler yang bisa difungsikan untuk pembelajaran klasikal, juga bisa difungsikan untuk pembelajaran secara berkelompok. Laboratorium ini dilengkapi juga dengan multimedia dan alat peraga. Ini adalah lab mikologi. Lab mikologi ini digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan praktikum mata kuliah mikologi, kemudian untuk memfasilitasi mahasiswa yang penelitian tentang jamur, juga untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok studi FSC, Fungi Study Center. Kemudian beberapa fasilitas yang ada di lab ini adalah
alat untuk sterilisasi media jamur dan beberapa alat untuk inokulasi jamur. Hasil dari kegiatan mahasiswa adalah bibit jamur, kemudian media tanam jamur yang ada di backlog. Kemudian kegiatan yang dilakukan di lab mikologi ini juga menunjang pengetahuan mahasiswa bagaimana melakukan budidaya jamur yang menunjang wirausaha di bidang budidaya jamur. Jadi greenhouse adalah laboratorium yang memfasilitasi berbagai kegiatan kaitannya dengan pembudidayaan tanaman, mulai dari kegiatan perkuliahan, penelitian baik dosen maupun mahasiswa, program kreativitas mahasiswa maupun pengabdian masyarakat yang kaitannya dengan budidaya tanaman. Untuk itu kami memfasilitasi baik indoor maupun outdoor yang mengoptimalisasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk produk, banyak yang bisa kami banggakan dari greenhouse, diantaranya ada nutrisi, bibit, sayur hidroponik, juga kami menyediakan instalasi hidroponik. Lab pendidikan prodi biologi selain digunakan sebagai lab pembelajaran, di lab kami juga dilakukan untuk penelitian. Selain itu, digunakan oleh mahasiswa kami, lab kami juga digunakan oleh para mahasiswa dari universitas lain, seperti universitas terbuka. Dan juga digunakan oleh pelajar dari SMA maupun SMK yang ada di sekitar Surabaya ini maupun yang ada di Jawa Timur. Di lab kami juga menghasilkan suatu produk, yaitu produk seperti adanya preparat yang digunakan oleh para guru-guru yang ada di Jawa Timur. Sehingga produk kami bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Jawa Timur digunakan untuk pembelajaran. Kita juga berharap dapat dieksplorasi oleh mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan informasi yang mereka butuhkan. Baik, laboratorium ini adalah laboratorium fisiologi. Ya, fisiologi itu ada dua terutama, jadi dosennya juga sebenarnya ada dua subkelompok ini ya, dari subkelompok fisiologi tumbuhan dan fisiologi hewan, termasuk manusia. Jadi alat-alatnya di sini juga untuk mendukung perkuliahan yang berkaitan dengan fisiologi tumbuhan dan fisiologi hewan. Seperti tadi ada spektrofotometer untuk percobaan fotosintesis, kemudian inkubator tadi untuk respirasi juga, kemudian ada spirometer di dalam almari itu. Ya, kemudian alat pecah belah, ada oximeter di sini. Nah, kalau dosen mau melaksanakan penelitian juga di sini, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran, yang memerlukan alat-alat, bahan-bahan, itu sehingga misalnya untuk lesson study, kalau lesson study berarti ini kerjanya dengan tim, ya, maksudnya timnya udah pengamatnya segala dari dosen. Jadi ini strategis karena untuk mendapatkan alat bahan juga dekat. Nanti setelah PBM itu berdiskusi di ruang sebelah, jadi langsung berdiskusi sana untuk memberikan umpan balik. Itu dan kalau penelitian otomatis luarannya adalah misalnya artikel, laporan penelitian. Nanti bisa juga membuat buku untuk dihakikan, dipatenkan, begitu kalau memang ada produknya seperti ini. Ini merupakan lab struktur dan perkembangan tumbuhan dan hewan, di mana mahasiswa bisa belajar dan praktikum tentang struktur dan perkembangan tumbuhan maupun hewan. Nah, luaran yang dapat dihasilkan yaitu spesimen dalam bentuk kering seperti halnya yang ada di sini dan yang ada di sini, dan juga spesimen basah seperti halnya yang ada di sini. Nah, itu merupakan luarannya. Di sini adalah laboratorium biologi dasar yang dimiliki oleh jurusan biologi FMIPA UNESA. Di sini biasanya digunakan untuk pengembangan pembelajaran, terutama mata kuliah yang berpraktikum, ya, mata kuliah biologi dasar. Materinya tentu saja yang ada hubungannya dengan mata kuliah biologi dasar, dari metabolisme, kemudian transport sel, kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan. Laboratorium ini biasanya digunakan untuk mahasiswa tingkat dasar, tentu saja yang sudah mendapatkan mata kuliah biologi dasar. Di sini adalah lab hewan coba. Jadi di lab hewan coba ini kami menyediakan berbagai hewan coba untuk dilakukan proses, apalagi terkait dengan proses penelitian. Nah, penelitian-penelitian yang ada di sini terkait di bidang fisiologi hewan utamanya.
kami di sini menyediakan ada hewan coba berupa mencit, kemudian ada juga tikus putih, dan juga nanti kita ada kelinci ataupun hamster untuk kedepannya. Nah, di lab hewan coba ini kita bisa melakukan proses penelitian terkait dengan hewan coba, baik itu nanti secara oral gavage, ataukah pemberian perlakuan secara intraperitoneal maupun yang lain. Nah, di lab hewan coba ini kita bisa melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan nama pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang kita lakukan di sini bisa pengambilan darah, organ-organ, ataupun kegiatan yang lain yang biasa dilakukan. Luaran-luaran yang biasa kita keluarkan dari kegiatan yang ada di lab hewan coba ini berupa data. Memang yang kita keluarkan adalah berupa data-data terkait dengan organ yang ada di dalam tubuh hewan coba tersebut, dan data itu bisa dipakai oleh adik-adik mahasiswa, baik itu nanti untuk data skripsi, penelitian-penelitian yang lain yang nanti menunjang pada kegiatan-kegiatan di bidang akademik maupun non-akademiknya. Di sini kita berada di Laboratorium Mikroteknik jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Surabaya. Di Laboratorium Mikroteknik ini banyak yang bisa kita produksi, salah satunya adalah berbagai macam preparat. Jadi melalui laboratorium ini, Bapak Ibu dosen biologi dan juga adik-adik mahasiswa biasanya mengembangkan atau memproduksi preparat hasil-hasil penelitiannya. Preparat ini bisa diproduksi dengan berbagai macam sarana-prasarana yang ada di sini, baik secara manual maupun secara elektrik. Bahkan dalam skala besar, jurusan biologi di lab mikroteknik ini pun siap untuk memproduksi itu, sehingga pesanan-pesanan dari berbagai instansi atau lembaga yang membutuhkan preparat dalam skala besar, jurusan biologi siap untuk memproduksi. Iya, jadi ini lab mikrobiologi. Di sini itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini, diantaranya untuk praktikum anak-anak dan juga untuk melakukan penelitian anak-anak mahasiswa yang ada di jurusan biologi. Nah, selain itu laboratorium ini juga digunakan untuk menguji hasil dari identifikasi itu nanti, biasanya untuk diarahkan kita ke pengujian obat atau senyawa metabolit sekunder untuk dilihat resistensi dari bakterinya terhadap senyawa-senyawa yang ada di sekitar sini. Nah, kemudian selain itu juga di sini juga ada terapannya ya, yaitu misalnya membuat nata de coco atau membuat yogurt, kemudian juga membuat makanan-makanan fermentasi yang menggunakan mikroba lainnya. Ini lab kultur jaringan biasa untuk dilakukan praktikum ataupun penelitian. Biasanya di lab kultur jaringan ini dilakukan untuk kultur jaringan tumbuhan, hewan maupun mikroba. Alat-alatnya banyak sekali, beberapa contoh nanti bisa dilihat pada waktu melakukan kerja kultur jaringan. Dan di ruangan ini adalah contoh beberapa hasil dari kultur jaringan. Produk dari kultur jaringan ini ada berupa benih anggrek secara in vitro yang nanti siap ditanam secara lapang, kemudian ada biji sintetis, kemudian ada virgin coconut oil, kemudian ada media untuk penyimpanan sperma, dan itu bernilai ekonomis untuk bisa siswa nantinya membangun jiwa entrepreneurship, karena mata kuliah kultur jaringan dan bioteknologi itu memang ditujukan untuk bisa melakukan bioentrepreneurship. Lab pembelajaran adalah lab di mana mahasiswa dapat mempraktekkan proses belajar mengajar yang outputnya adalah video pembelajaran. Di ruangan ini terdiri dari beberapa sarana-prasarana seperti meja, kursi, control room, dan audience. Jadi ini adalah laboratorium genetika, di mana pada laboratorium ini kita akan melakukan berbagai kegiatan terkait dengan praktikum ataupun penelitian di bidang genetika, baik itu genetika konvensional maupun genetika molekuler. Kalau untuk genetika konvensional, di sini kita melakukan isolasi DNA secara sederhana, kemudian bisa juga dengan persilangan Drosophila untuk mengetahui ada tidaknya Drosophila yang mutan. Kemudian kalau untuk genetika molekuler, di sini kita bisa melakukan analisis DNA dan juga analisis protein. Alat-alat yang ada di sini menunjang untuk dilakukannya analisis DNA dan juga analisis protein. Antara lain kita memiliki
electrophoresis chamber, baik itu yang horizontal untuk electrophoresis DNA dan juga yang vertikal untuk electrophoresis protein. Kemudian kita juga punya UV transluminator. UV transluminator ini adalah alat untuk visualisasi dari hasil isolasi DNA ataupun juga hasil dari PCR. Nah, di sini kita juga punya thermocycler. Thermocycler adalah suatu alat untuk melakukan reaksi PCR. PCR sendiri kita tahu, mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar ya, PCR kepanjangan dari polymerase chain reaction, di mana melalui metode ini kita akan menggandakan DNA yang kita peroleh sampai dengan jumlah tertentu yang mencukupi sehingga kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Jadi menurut saya, sarana dan prasarana yang ada di Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi FMIPA UNESA ini sangat mendukung saya dalam proses perkuliahan. Kenapa? Karena di Prodi Pendidikan Biologi ini terdapat beberapa laboratorium yang mendukung proses perkuliahan saya, seperti ada laboratorium ekologi, laboratorium fisiologi, dan laboratorium kultur jaringan. Dan masih banyak beberapa laboratorium yang mendukung sarana dan prasarana perkuliahan saya.